Bismillah walhamdulillah. Al-hukmu samin. Al-kafaratu hiya itqu raqabah. Kafarat zihar adalah memerdekakan budak. Tunjukkan oleh ayat. Pertama, al-iqtaq, memerdekakan budak. Waqad utliqat, disebut secara mutlak raqabatu lafadz budak. Fil ayati, di dalam ayat, karena disebut secara mutlak enggak diberi sifat harus budak yang mukmin. Pertanyaannya, haruskah budak mukmin atau boleh juga budak kafir? Fahal, apakah tujzi usah ayyu raqabatin, sembarangan budak, walau kanat kafiron, meskipun si budak kafir. Dhahabal Hanafiyyatu ila annahu yujzi' fil kafarati i'taqur raqabatil kafirati wal mu'minah. Hanafiyah berpendapat bahwa sah dalam kafarat zihar memerdekakan sembarangan budak, mau kafir maupun mukmin, wa dzakari wal unsa, mau laki-laki maupun perempuan, wal kabir was saghir, mau budak dewasa maupun budak kecil, walau radian, meskipun budak masih menyusui. Li'anal isma, karena istilah nama raqabah budak yang taliqu bisa diucapkan ala kulli dzalika, atas semuanya itu. Kecil ya raqabah, tua ya raqabah, laki ya raqabah, perempuan ya raqabah, mukmin kafir semuanya juga raqabah, sah, kata Hanafiyah. Wa dhahaba Syafi'iyyatu wal Malikiyyatu ila istiratil imani fir raqabah. Syafi'iyah, Malikiyah berpendapat disyaratkan iman dalam memerdekakan budak ini. Fala yasikhu itqu ghairil mu'min, tidak sah memerdekakan budak non-muslim. Hamlan lil mutlaq alal muqayyad, alasannya menyesuaikan lafadz yang mutlak tanpa syarat iman disesuaikan dengan yang muqayyad, karena di ayat lain menyebutnya raqabatin mu'minah. Budak untuk bayar kafarat itu harus budak yang mukmin. Sehingga kalau ada ayat disebut secara mutlak tanpa qayyid iman, nah ayat yang mutlak ini penerapannya harus disesuaikan dengan ayat yang muqayyad. Fi ayatil qatli, dalam ayat tentang pembunuhan. Liqaulihi, karena firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah, wajib memerdekakan budak yang mukmin. Berarti belum sah kalau memerdekakan budak non-muslim. Kenapa? Sama-sama bayar kafarat menebus dosa. Kalau menebus dosa karena pembunuhan, yang dimerdekakan harus budak mukmin, maka menebus dosa karena zihar, yang dimerdekakan harus budak mukmin juga. Ya, enggak sah budak non muslim. Paham ya? Itu madhab Syafi'i. Bijami'i tawafuqil illah, dengan alasan kesamaan ilat. Ilatnya membayar kafarat untuk menebus dosa. Fis sababi, mengenai sebab hukum. Fi kullin minhuma, pada masing-masing dari kasus pembunuhan maupun kasus zihar. Waqala al-Hanafiyyatu la yuhmalul mutlaq alal muqayyad illa fi hukmin wahid fi hadisatin wahidah. Golongan Hanafi mengatakan bahwa
lafaz yang disebut secara mutlak tidak perlu disesuaikan kepada lafaz yang disebut secara muqayyad, kecuali di hukum yang sama, di kasus yang sama. Sedangkan ini satunya kasus pembunuhan, satunya kasus zihar. Enggak bisa. Harus sama-sama budak beriman, enggak harus. Jadi Syafi'i fungsinya sama, Mas. Mau zihar di pembunuhan, mau zihar di mau kafarat di pembunuhan, mau kafarat di zihar, semuanya dalam rangka menebus dosa. Sama fungsinya menebus dosa. Berarti budak non-muslim belum cukup. Ya. Li'annahu hina izin yalzamu dzalika luzuman aqliyan idh syai'u la yakunu nafsuhu matluban idkhaluhu fil wujud mutlaqan wa muqayyadan. Ini sudah logika mantek bermadhab ya. Mantek berusul fikih. Li'annahu karena sesungguhnya hina idzin ketika itu yalzamu dzalika luzuman akliyan, hal itu menjadi suatu keharusan yang bersifat akli. Kata Hanafi, menurut keharusan akliyah itu diperlakukan sama-sama mutlaknya, sama-sama muqayyadnya, kalau terjadi di hukum dan di kasus yang sama. Idh syai'u la yakunu nafsuhu matluban idkhaluhu fil wujud mutlaqan wa muqayyadan. Karena tidak mungkin sesuatu itu dituntut dimasukkan dalam wujud secara mutlak dan secara muqayyad. Kasaumi fi kafaratil yamin. Warada mutlaqan wa muqayyadan. Bittatabu' fil qira'atil masyhurah. Allati tajuzul qira'atu bimithliha. Seperti wajib puasa dalam membayar kafarat sumpah atau nazar, yang di sini pernah ayatnya itu disebut secara mutlak, pernah juga ayatnya disebut secara muqayyad, mutlak tanpa qayyid, tanpa syarat, muqayyad diikat dengan syarat, bitatabu 3 hari secara terus-menerus. Kafaratnya sumpah itu puasa 3 hari. 3 hari itu boleh nyicil apa terus-terusan? Ada bacaan Quran, tapi di luar qiraah sab'ah. Ya. Itu menyebut 3 hari itu secara terus-menerus. Tapi di Quran yang umum, yang qiraah sab'ah, enggak ada kalimat 3 hari itu harus terus-menerus. Satu ayat menurut riwayat sahih tapi tidak mutawatir 3 hari terus-menerus, tapi ayat yang lumrah di Quran manapun tanpa menyebut 3 hari yang terus-menerus. Allati tajuzu yang sah, wenang, al-qira'atu baca Quran bimithliha dengan qira'ah yang seperti itu. Intinya itu kalau menurut mazhab Hanafi, ketika menyebut kafarat di kasus pembunuhan harus budak yang mukmin, sementara di kasus zihar tidak disebut harus budak yang mukmin, ya dewe-dewe. Nek kasus pembunuhan, ya budaknya harus mukmin untuk bayar kafarat.
Nek kasus dihar, wong ayatnya enggak menyebut harus mukmin, maka untuk bayar kafarat dihar boleh budak mukmin, boleh budak non mukmin, non muslim. Sebab secara akal pasti ya enggak mungkin sesuatu itu diberi dua sifat bertentangan sekaligus. Ya mutlak, ya muqayyad. Enggak bisa. Nek mutlak, ya mutlak. Terapkan di situasi yang mutlak. Nek muqayyad, ya muqayyad. Terapkan di situasi yang memang muqayyad. Ojo campur-campur. Bismillahirrahmanirrahim. Wal azhar wallahu a'lam ma dhahaba ilaihi syafi'iyah wal malikiyah. Yang lebih kuat adalah pendapat dhahaba yang telah berpendapat ilahi kepada as-syafi'iyah wal malikiyah, yakni min istiratil iman, disyaratkan budaknya harus iman, wal adillatu bitafsil, dalil-dalil secara rinci, tungdaru bisa dilihat fi kutubil usul, di dalam kitab-kitab usul fikih. Sekali lagi zaman kalau membaca tulisan yang hanya 3 huruf, itu langsung tekan huruf pertama, mesti benar. Kayak saya baca fi kutubil usul, ya langsung huruf pertama, stressing fi kutubil usul. Kalau enggak begitu nanti malah tawalud, muncul mat dikit. Fi kutubil usul. Salah. Biar macam ni. Fi kutubil usul. Itu. Qara'a kataba. Itu ya. Qara'a kataba. Ojo tiwaco enggak ndang tekan. Malah muni ni qara'a kataba. Wa amma al-Imam Ahmad fafil mas'alati anhu riwayatan. Adapun Imam Ahmad, maka dalam masalah budak harus iman atau tidak, riwayatani anhu, ada 2 riwayat fatwa dari Imam Ahmad. Satu riwayatun bistirati an takuna ar-raqabatu mu'minah. Satu riwayat dengan mensyaratkan budak itu harus mukmin, kama huwa madhabus syafi'iyah, seperti madhab syafi'i. Tapi wa riwayatun ukhra bi'adamil istirar. Ada riwayat lain tidak mensyaratkan harus budak mukmin. Siyamu syahraini mutatabi'ain. Yang kedua dendanya, enggak kuat memerdekakan budak, enggak ada. Puasa 2 bulan berturut-turut. Man ajaza an i'taqir raqabah fa'alaihi shaumus syahraini mutatabi'ain. Siapa yang tidak mampu memerdekakan budak mukmin, maka wajib baginya yang di hari itu puasa 2 bulan berturut-turut. Wa yu'tabaru syahru bil hilal fala farqa bainat tam wan naqis. 2 bulan itu dihitung dengan hilal, bukan dengan hitungan real. Hitungan real 2 bulan ya 60 hari. Tapi yang dihitung bukan realnya, hilalnya. Pas zaman bayar kafarat, poso, dilalah 29 hari, nanti sore hilal, ya wis. Hari berikutnya, bulan berikutnya, 29 hari lagi hilal mana? Ya berarti posone mung 58 dino, tidak harus real 2 bulan. Yang penting wis 2 kali hilal. Ya, hilal kadang 30, kadang 29. Di bulan-bulan tertentu, rembulan itu mengelilingi bundernya bumi.
dan nggak segera menceng ngelilingi lonjongnya bumi. Kalau yang dikelilingi itu pas lonjongnya, itu baru muter terus muncul hilal baru. Hitungan hisabnya 30 hari lebih dikit. Sementara kalau yang dikelilingi pas bundernya belum ngenceng, itu 29. Ya, biasanya sekitar bulan Juli itu kena mencengi. Rotok dawa. Tapi enggak mesti karena rembulan punya hitungan muter sendiri. Beda dengan matahari. Kalau matahari itu dengan hitungan tahun kabisat, tahun non kabisat. Yang ini kabisat Februarinya hanya 28. Kadang yang tidak kabisat Februarinya bukan 28. Ya. Matahari permanen modelnya. Setahun yang kabisat 300 sekian hari, yang tidak kabisat 300 sekian hari. Rembulan tak mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Fala farqa baina tam wan naqis. Enggak ada bedanya antara bulan yang sempurna 30 hari dan bulan yang kurang hanya 29 hari. Wa in shama bi ghairil ahillah fala budda min sittina yauman. Kalau puasa tidak dengan menghitung hilal, maka harus 60 hari. Indal Hanafiyah menurut Hanafi. Ya. Zaman puasanya enggak dihitung dari tanggal 1 sih. Moro-moro poso tanggal 15. Ya kalau posonya enggak pakai hitungan hilal ya harus 60 hari. Wa inda Syafi'iyah wal Malikiyah yasumu ilal hilali syahran yasumu ilal hilal summa syahran bil hilal summa yutimmul awal bil adad. Misalnya puasa mulai tanggal 15, berpuasalah sampai muncul hilal, lalu bulan berikutnya berpuasalah dengan hilal full, lalu kurang setengah bulan dah. Ya, lalu sempurnakan yang pertama, krono pertama mulainya tanggal 15 dengan hitungan. Krono biyen 15 berarti kurang 15. Sedangkan yang sempat mengalami hilal full tanggal 1 sampai tanggal 30, yang bulan itu mengikuti munculnya hilal. Kalau hilalnya muncul 30 ikmal, ya yang kedua itu ya 30. Tapi dilalah 29 muncul hilal, yang itu berarti 29. Nah yang kayak begini, kemungkinannya belum tentu 60. Biar ngene ya dibahas. Kalau menyesuaikan hitungan sittina miskinan, 60 orang miskin sedekah makanannya. Enaknya kalau ganti puasa, karena permiskin diganti puasa sehari 1 mud. Berarti kalau ganti puasa ya 60 hari. Dimulai tanggal berapapun pokok 60 hari. Itu ya. Lebih hati-hati. It'amu sittina miskinan malam yastati' siyama syahraini mutatabi'ain. Siapa yang tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, bi alam yastati' aslas siyam, semisal memang enggak mampu melakukan puasa itu sendiri. Jadi loromah enggak mampu poso. Au bi alam yastati' tatabu'ahu, atau sakjane kuat poso. Tapi terus-terus kuwi sing ora kuat. Nek mung poso sedina rong dina meneh gak poso kuat. Meneh-maneh poso, meneh-maneh mokel kuat. Nek kon terus-terusan ra kuat, posone kuat terus-terusane sing ra kuat. Lisababin karena sebab mengkibarin sudah tua, au maradin atau sakit, la yurja zawalu yang tidak bisa diharapkan sembuh, adatan pada umumnya, au biqali tabib atau berdasarkan ucapan dokter, fa'ali maka wajib baginya it'amu sittina miskinan, wajib memberi makan 60 orang miskin. Wa ikhtalafal fuqaha fi qadri al-id'am li kulli miskinin.
Para fuqaha berpindah pendapat tentang kadar volume memberi makan bagi setiap miskin. Itu ukurannya kenyang apa 1 mud. Kalau ukurannya kenyang nggak harus berupa beras. Pokok mendinoi hari itu nraktir 60 orang miskin sampai kenyang semua. Adalah orang miskin yang minta di restoran mas, nanti akeh sampean. Wadzahir mutlaqul it'am. Secara zahir ya sembarang memberi makan pokok 60 miskin. Talaman dilawi sambel karo kerupuk ya. Wis 60 miskin wareg wis. Wa takhassusuhu dan kekhususan in'am adalah maka natil adatu fil in'am waqtan nuzul. Apa yang telah menjadi kebiasaan memberi makan di waktu Quran dulu turun. Wa huwa mayusbi, yaitu yang sampai membuatnya kenyang min ghairi tahdidin bimuddin, tanpa harus dibatasi 1 mud, yang penting kenyang. Wala yujzi'u inda Malik wa Syafi'i an yut'im aqalla min 60 miskinan. Dan tidak sah menurut Maliki dan Syafi'i orang memberi makan kurang dari 60 miskin. Wa qala Abu Hanifah wa ashabu, tapi Abu Hanifah dan pendukungnya mengatakan lau at'ama miskinan wahidan kulla yaumin nisfa sa'in hatta yakmulal adadu ajza'ahu. Andai memberi makan 1 orang miskin setiap hari separuh sok sampai sempurna 60 hari, itu juga sah. Kalau madhab Syafi'i Maliki, cacahe kudu 60 orang miskin. Panggil 60, wai semua. 1 mud. Berarti 60 mud. 60 mud itu diberikan 60 miskin, Syafi'i itu. Atau cukup kalau Hanafi, yang penting 60 mud. Enggak harus 60 miskin. Bisa jadi 6 miskin masing-masing 10 jatah. Cuma jatahnya menurut Hanafi bukan mud, setengah sok. Nah 1 sok itu 1 zakat fitrah. Zakat fitrah ala Hanafi itu tak hitung sekitar 4,2 kilo. Dibagi 2 berarti 2,1 kilo. Nggak mazhab Hanafi penak. Rausah golek 60 miskin. Yang penting hitungan 60 tercapai 6 miskin masing-masing 10. Tapi volumenya lebih banyak. Lah kalau Syafi'i 1 mud 7 on. Kalau Hanafi sekitar 2 kilo lebih. Perhitungan masing-masing dari 6 miskin itu 2 kilo 2,1 kali 10 oleh bagian 21 kilo kepada 6 miskin. Wong kadang ini melok mazhab Hanafi, di melok penake enggak melok volumenya nakal. Hanafi itu membolehkan zakat fitrah pakai duit, pakai kima. Mari ngono wong boro-boro cukup pakai duitnya ora kudu beras. Melok Hanafi. Tapi jumlahnya 2,5 kilo pakai Syafi'i. Harusnya kalau pakai duit nawaitu nderek Hanafi, ya kudune uang senilai beras 4,2 kilo, karena soknya Hanafi itu sekitar 4,2 kilo. Ya, kalau beras itu misalnya sekarang 14.000 kali 4, 4,428,56. Terus ditambah yang 2 on, ya, 2.800. Ditambah 56, berarti 58.800. Jadi nambah 60.000 susuk rolas. Susuk 1.200.
60.000 lah. Itu apa? Itu ukuran fitrahnya madhab Hanafi. You kalau pakai duit harus sekitar 60.000. Ya. Nah, kalau Syafi'i 14 kali 2,5. 28 ditambah 7. Berarti 35. Orang oleh bayar duit 35. Lebih lagi. Saya ikut Hanafi ada duit. Hanafi 60 mas. Volumenya ikut Syafi'i. Akhirnya ngibadahmu itu ditinjau dari Syafi'i rasa karena nggak duit fitrah. Ditinjau dari Hanafi rasa karena volumenya kurang. Sah menurut sopo. Malah sah sakarepmu dewe. Ya. Ngerti apa enggak? Jadi kalau Hanafi ya sekalian Hanafi. Kalau Syafi'i ya sekalian Syafi'i. Syukur-syukur beras sekalipun. Tapi, aku bayar beras zakat fitrah. Tapi 4,2 kilo agama mas. Saya beras melok Syafi'i wajib beras. Volumenya melok Hanafi itu tambah jos maneh. Akhirnya zakatmu menurut Syafi'i sah wong beras. Menurut Hanafi ya sah wong jumlahnya 4,2 kilo lah ngono jan jos tenan. Ya. Wes pokok enggak boleh intiqalul madhab itu pindah madhab hanya separuh. Padha karo salat musabe sirah ngene tok. Kenapa zaman wudu ngene Syafi'i ya. Tapi malah Arab salat ngambung bojone. Nek salat ngambung bojone saya Maliki atau Hambali kan enggak apa-apa menurut Hambali. Kalau zaman ngusap sirai ngene alasannya Syafi'i. Yo aja ngambung bojo sebab itu batal menurut Syafi'i. Bang pancen ngambung bojo alasannya melok Hanafi, Maliki, Hambali. Lah Maliki, Hambali mewajibkan ngusap semua. Bahkan kalau Maliki ngusap lah digosok-gosok. Ora cukup mekur ngene tok. Nah, akhirnya wudu'mu iku ora sah nurut Syafi'i, ya ora sah nurut Maliki maupun yang lain-lain. Ora sah nurut Syafi'i boleh wis ngambung bojomu. Ora sah nurut Maliki Hambali boleh wudu'mu mekur ngene, ngusap sebagian enggak ngusap semua. Terus sah nurut sopo? Sah sakarepmu? Dewi pertanyaannya, apa zaman sudah punya kewenangan berijtihad memutus hukum sah atau tidak? Nah, ngono Mas. Wis Al-Fatihah.